Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas benih tanaman bagian ketiga. Nomor 1. Penggunaan tekanan hidraulik dilakukan terhadap benih yang mengalami penyumbatan akibat adanya titik-titik. A. Kulit yang keras. B. Dormansi fisik. C. Lapisan lilin. D. Senyawa penghambat. Atau E. Penyumbatan kulit benih. Pembahasannya, penggunaan tekanan hidraulik dilakukan terhadap benih yang mengalami penyumbatan akibat adanya lapisan lilin, sehingga kulit menjadi permeabel terhadap air dan gas. Contohnya, pada benih tanaman alfalfa dan sweet clover yang diberi tekanan hidraulik sebesar 2000 atm pada suhu 18 derajat Celcius selama 5-20 menit untuk mengurangi dormansinya. Jadi jawabannya adalah C. Lapisan lilin. Nomor 2. Untuk benih yang mengalami dormansi karena adanya senyawa penghambat pada benih dilakukan titik-titik. A. Skarifikasi. B. Penggunaan bahan kimia. C. Perendaman air panas. D. Penggunaan zat pengatur tumbuh. Atau E. Perendaman atau pencucian dengan air. Pembahasannya, pada benih yang mengalami dormansi karena adanya senyawa penghambat pada benih dilakukan perendaman atau pencucian dengan air. Pada benih timun, tomat, dan pap atau lendir, di sekeliling kulit benih terlebih dahulu harus dicuci dengan air agar dapat berkecambah. Jadi jawabannya adalah E. Perendaman atau pencucian dengan air. Kita lanjut nomor 3. Benih apel pada suhu 4 derajat Celcius selama 2 bulan akan menaikkan persentase perkecambahannya. Metode perlakuan untuk mematahkan atau mengurangi masa dormansi benih apel tersebut adalah titik-titik. A. Stratifikasi. B. Skarifikasi. C. Perlakuan suhu rendah dan tinggi. D. Penggunaan zat pengatur tumbuh. Atau E. Perendaman atau pencucian dengan air. Pembahasannya, perlakuan suhu rendah pada keadaan yang lembab disebut stratifikasi, yang merupakan perlakuan yang digunakan untuk mematahkan dormansi benih yang mengalami after ripening dan benih yang memerlukan syarat lingkungan yang spesifik akibat adanya senyawa penghambat. Stratifikasi benih apel pada suhu 4 derajat Celcius selama 2 bulan akan menaikkan persentase perkecambahannya. Benih lain yang dapat diberi perlakuan stratifikasi adalah pinus, pir, mawar, anggur, stroberi, dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah A. Stratifikasi. Nomor 4. Salah satu perombakan pada cadangan makanan oleh berbagai enzim dalam benih yaitu protein menjadi asam amino yang dikatalisis oleh titik-titik. A. Enzim lipase. B. Enzim protease. C. Enzim maltase. D. Enzim amilase. Atau E. Enzim oksidase. Pembahasannya, perombakan pada cadangan makanan oleh berbagai enzim dalam benih yaitu: pertama, pati menjadi maltosa dikatalisis oleh enzim alfa amilase. Yang kedua, protein menjadi asam amino dikatalisis oleh enzim protease. Jadi jawabannya adalah B. Enzim protease. Kemudian ada lagi perombakan pada cadangan makanan yang lain. Misalnya, maltosa menjadi glukosa dikatalisis oleh enzim maltase. Lalu, asam lemak menjadi asetil koenzim A dikatalisis oleh enzim beta oksidase. Lalu, lemak menjadi asam lemak dan gliserol dikatalisis oleh enzim lipase.
lanjut ya. Nomor 5. Apabila kandungan air benih lebih rendah dari kandungan air udara, maka benih akan titik-titik. A. Cepat mengalami pertumbuhan. B. Menyerap air dari tanah. C. Menyerap air dari udara. D. Cepat berkecambah. Atau E. Lambat berkecambah. Pembahasannya, benih memiliki sifat higroskopis. Higroskopis artinya benih tanaman akan selalu melakukan keseimbangan dengan kelembaban udara di sekitarnya. Apabila kandungan air benih lebih rendah dari kandungan air udara, maka benih akan menyerap air dari udara, sehingga kandungan air benih naik seimbang dengan kandungan air udara dan sebaliknya. Jadi jawabannya adalah C. Menyerap air dari udara. Nomor 6. Pada immaturity embrio, sebaiknya benih ditempatkan pada temperatur dan kelembaban tertentu agar titik-titik. A. Viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk sempurna. B. Membatasi masuknya O2 dan keperluan akan perlakuan chilling. C. Menghambat kerja enzim dalam perkecambahan. D. Pertukaran gas-gas menjadi lebih terbatas. Atau E. Terjadi resistensi terhadap pertumbuhan embrio. Pembahasannya, salah satu penyebab dormansi fisiologis adalah immaturity embrio. Pada dormansi ini, perkembangan embrionya tidak secepat jaringan sekelilingnya, sehingga perkecambahan benih-benih yang demikian perlu ditunda. Sebaiknya benih ditempatkan pada temperatur dan kelembaban tertentu agar viabilitasnya tetap terjaga sampai embrionya terbentuk secara sempurna dan mampu berkecambah. Jadi jawabannya adalah A. Viabilitasnya tetap terjaga sampai embrio terbentuk sempurna. Nomor 7. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih mengalami titik-titik. A. Peningkatan 5-10%. B. Penurunan lebih kecil dari 10%. D. Penurunan lebih kecil dari 20%. D. Peningkatan lebih besar dari 50%. Atau E. Peningkatan lebih besar dari 30%. Pembahasannya, perkecambahan benih jagung terjadi ketika radikula muncul dari kulit biji. Proses perkecambahan benih jagung mula-mula benih menyerap air melalui proses imbibisi dan benih membengkak yang diikuti oleh kenaikan aktivitas enzim dan respirasi yang tinggi. Benih jagung akan berkecambah jika kadar air benih pada saat di dalam tanah meningkat lebih besar dari 30%. McWilliams tahun 1999. Jadi jawabannya adalah E. Peningkatan lebih besar 30%. Nomor 8. Penyimpanan dalam gudang atau ruangan biasa, suhu 26 derajat Celcius, RH-nya 80-90%, hanya dapat mempertahankan daya kecambah benih kedelai lebih kecil daripada 84% selama titik-titik. A. 4 bulan. B. 6 bulan. C. 1 tahun. D. 3 tahun. Atau E. 5 tahun. Pembahasannya, suhu ruangan penyimpanan di atas 20 derajat Celcius umumnya kurang baik bagi benih kedelai. Pertama, dalam ruangan bersuhu 30 derajat Celcius, benih yang berdaya kecambah tinggi akan turun menjadi 0% dalam waktu 6 bulan. Yang kedua, bila suhu ruangan 20 derajat Celcius, daya kecambahnya tetap 93% dalam waktu 1 tahun. Kemudian yang ketiga, penyimpanan dalam gudang atau ruangan biasa, suhu 26 derajat Celcius, RH-nya 80-90%, hanya dapat mempertahankan daya kecambah benih kedelai lebih besar daripada 84% selama 4 bulan. Kartono tahun 2008. Jadi jawabannya adalah A. 4 bulan. Lanjut, nomor 9. Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui pola perbanyakan benih ganda untuk kelas titik-titik.
A. Benih dasar dan benih pokok. B. Benih pokok dan benih sebar. C. Benih sebar dan benih penjenis. D. Benih dasar dan benih penjenis. Atau E. Benih penjenis dan benih pokok. Pembahasannya, sebagaimana yang tercantum dalam Permentan RI nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Permentan nomor 2 tahun 2014, berarti terjadi perubahan pada peraturannya, tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina, pasal 6 ayat 1 menerangkan bahwa benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui pola perbanyakan benih ganda untuk kelas BP dan BR. BP di sini singkatan dari benih pokok dan BR adalah benih sebar. Jadi jawabannya adalah B, benih pokok atau BP dan benih sebar atau BR. Nomor 10, nomor terakhir. Berdasarkan kegunaannya bagi manusia, biji kina, biji mahoni, dan biji pala dapat dimanfaatkan sebagai titik-titik. A. Sumber bahan makanan. B. Sumber bahan minuman. C. Sumber bahan penjernih. D. Sumber bahan obat. Atau E. Sumber bahan kerajinan. Oke teman-teman, seperti biasa, nomor 10 ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah ku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.